Salam, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua di dalam berkat-berkat Tuhan. Karena Allah kita, Allah yang ajaib, yang terus berkarya dalam kehidupan kita. Kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak berkesudahan atas kehidupan kami. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati kami. Sekarang kami akan belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita belajar firman Tuhan dari Filipi pasal yang ke-3. Kita baca 13 dan 14. Begini bunyi firman Tuhan Filipi pasal 3, 13, 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hidup ini digambarkan seperti seorang yang sedang berjuang. Yang namanya berjuang berarti kita ingin mendapatkan kemenangan, keberhasilan atas perjuangan kita. Dalam hal apa saja ya. Nah, ketika kita mendapatkan kemenangan, tentunya kita ingin mendapatkan hadiah. Ya. Hadiah yang kita harapkan supaya sukacita kita semakin bertambah. Ya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, dalam kehidupan iman, dalam kehidupan hal-hal yang lain ya, karier mungkin ya, cita-cita atau studi, kita ingin mendapatkan keberhasilan atau kemenangan-kemenangan apa yang kita perjuangkan ya. Kita akan belajar dari firman Tuhan ya. Tema kita hari ini adalah mengejar kemenangan ya. Kita belajar yang pertama dalam ayat yang ke-13 bagian A. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Jadi yang pertama, mari kita tidak mudah merasa puas, atau dengan kata lain jangan cepat merasa puas atas apa yang kita dapatkan. Ya. Paulus dalam bagian ini dia dalam bahasa Indonesia sehari-hari dia berkata, saya tidak berkata bahwa saya sudah berhasil. Artinya apa? Artinya masih ada peluang-peluang untuk lebih meningkat lagi. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, jangan mudah puas dalam kehidupan ini ketika kita melakukan segala sesuatu yang kalau masih ada potensi-potensi untuk berkembang, apa salahnya kita terus kembangkan. Di sini bukan berarti kita tidak bersyukur, ini bukan masalah kita tidak bersyukur, tapi kita berusaha meningkatkan diri. Tidak merasa puas berarti artinya supaya kita belajar lebih lagi, meningkat lagi. Bagi pasangan yang rindu punya anak, ketika sudah lama anaknya ditunggu-tunggu dan akhirnya lahirlah seorang bayi dalam rumah tangganya. Pasti senangnya bukan main ya. Tapi apakah kita akan terus merasa senang ketika kita melihat bayi yang kita miliki atau yang dilahirkan dalam rumah tangga kita masih bayi saja ya. Tentu kita berharap supaya ya dari bayi akhirnya dia mulai bisa tengkurap. Setelah tengkurap dia mungkin bisa mulai merangkak, setelah merangkak berjalan dan akhirnya bisa beraktivitas. Tentunya harapan kita seperti itu ya. Nah, mari Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam hal apa saja, dalam kehidupan iman jangan mudah merasa puas. Mari kita terus bertumbuh ya. Maupun dalam kehidupan yang lainnya, dalam pekerjaan, karier ya atau dalam studi, mari kita terus mengembangkan diri ya, jangan cepat puas. Seorang pemenang itu yang pertama tidak pernah merasa puas kalau masih ada potensi untuk berkembang. Yang kedua ayat yang ke-14, maksud saya 13 bagian B. Di sana dikatakan demikian ya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Yang kedua, mengabaikan pengaruh buruk masa lalu ya. Melupakan artinya Bapak Ibu di sini berarti tidak menghiraukan, tidak terus mengingat-ingat ya, yang bisa mempengaruhi kita untuk menjadi maju lagi saudaraku ya.
Apalagi kalau itu sisi-sisi yang buruk, kegagalan masa lalu. Paulus sebagai penulis kitab ini Bapak Ibu, dia punya masa lalu ya yang sisi yang ada keburukan-keburukan ya. Dulu dia seorang yang menganiaya kekristenan, dia membenci akan kekristenan, bahkan dia menangkapi pengikut Kristus dan memenjarakannya. Tapi sisi lain memang dia seorang yang hebat ya. Dia seorang keturunan dari raja, dia keturunan orang berpengaruh, dia seorang yang pintar ya. Ya satu sisi dia punya sisi buruk, tapi dia juga seorang yang hebat juga. Nah, tapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau itu tidak membuat dia lebih baik, lebih maju, ya mari itu ditinggalkan ya. Jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita. Ibaratnya kalau Bapak Ibu kita naik mobil atau mengendarai sepeda motor ya. Biasanya kan ada kaca spionnya ya. Ya, ketika kita mau ke depan ya, atau kita mau mengarahkan kendaraan kita untuk maju ke depan ya, mungkin waktu belok atau waktu kita mau mendahului kendaraan lain, pasti kita perlu menengok ya, menengok kaca spion, sesekali nengok kaca spion. Tapi kalau kita fokus kepada kaca spion terus ya, yang kita lihat di belakang kita, wah kapan nyampe, bahkan mungkin bisa mencelakakan kita, betul ya? Ya, artinya ya Bapak Ibu boleh kita menengok masa lalu sebagai pembelajaran ya, supaya kita terpacu untuk lebih baik lagi ya. Jadi kita belajar ya. Yang kedua, jangan dipengaruhi masa lalu kita, khususnya hal-hal buruk ya. Kita maju. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-14 berkata kepada kita, di situ dikatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, mari kita berjuang keras untuk mengejar kemenangan. Berlari-lari berarti ada usaha-usaha, ada kerja keras dilakukan di sana, saudaraku ya. Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dijelaskan, dan berusaha keras untuk mencapai yang di depan. Kalau kita menonton pertandingan atau mungkin kita mengikuti ya pertandingan olahraga atau ajang-ajang perlombaan, biasanya di sekitar tempat acara ya, entah itu olahraga, sepak bola, atau itu ajang pertandingan perlombaan apapun juga ya, hadiah biasanya di sebelah di depan disiapkan mejanya udah ada hadiah-hadiah ya, piala-piala ya. Nah, kenapa itu dipajang? Tujuannya apa? Supaya peserta lomba melihat dan itu memberikan semangat ya, dorongan untuk berjuang. Aku ingin mendapatkan hadiah seperti yang ada di depan itu. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan rohani, dalam pelayanan maupun dalam kehidupan yang lain, mari kita berjuang keras memandang hadiah yang akan kita dapatkan. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, kita melayani Tuhan, kita mengabdikan hidup pada Tuhan, kita lakukan hal-hal rohani. Mari kita lakukan ini dengan pandangan ke depan. Ada mahkota yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Kita juga berjuang, belajar, mungkin mengejar karier, mungkin mengejar cita-cita. Mari kita pandang ada sesuatu yang besar yang akan kita dapatkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menghendaki kita menjadi orang-orang yang sukses, dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita mendapatkan kemenangan-kemenangan. Mari kita belajar dalam kehidupan ini, jangan mudah puas. Kalau ada potensi, kembangkan terus untuk lebih baik lagi. Dan yang kedua, mari kita jangan dipengaruhi sisi buruk masa lalu. Dan yang ketiga, berjuang keras. Kita percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu terus untuk berjuang meraih kemenangan dalam kehidupan iman maupun hal-hal yang lain. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.